Oke, teman-teman, balik lagi dengan kita, Arya, saya David, di program kita yang paling kocak fenomenal, ya, di Ngoceh ngobrol receh. Receh. Oke, gimana kabar Arya? Baik, baik Li. Ya, baik Gimana ya. Li kabarnya Li? Ya, baik, Lama baik, ya baik. nggak jumpa lagi ya. Aduh, lama banget ya ini syutingnya ya. Iya. Ya, oke. Jadi Oke, kita ngobrolin apa nih hari ini nih? ya sama aja kita ngobrolin Yang rec. berita-berita viral, berita-berita Oh, receh, dan juga hal-hal yang di luar logika gitu. oke. Ya, Contohnya tuh apa satu? contohnya apa ya? Nanti kita lihat aja beritanya ya. Oke, Contohnya ya. kejutan ya, Kejutan kejutan. ya, kejutan ya. Oke, Jangan lupa di subscribe, subscribe, oh, like dan komen ya. Kalau Oke. punya berita-berita nanti langsung aja komen di komentar ya. Oke. Langsung aja Arya Oke. ke berita pertama ya. Berita pertama apa nih Bli? Apa nih? Media sosial dibuat heboh, negara beredar video diduga anak sekolah yang joget di acara perpisahan sekolah. Oh, Itu ada videonya wow. tuh. Oh, jogetnya kayak gitu ya? Ya. Seru kali. Nah, sebenarnya sih kita Hmm. kan udah tamat SMA ya. Ya, Jadi jauh sih sebenarnya. jauh ya. Jadi udah biasa ada perpisahan kayak gini. Ini sih bukan jogetnya kayaknya yang dikomentarin netizen. Yang permasalahannya itu lebih pakaian sih sebenarnya. Pakaian ya. Pakaian sih. Ya. Kan mereka berkerudung nih. Ya. Dan pakaiannya ketat-ketat dan ya main Goyangannya basah-basahan. Gitu ya, basah-basahan. Membuat ya penonton basah ya kan? Bisa. Apanya nih yang basah nih? Pikirannya mungkin. Oh iya. Kali aja berkeringat terus basah gitu bajunya. Oke, gimana menurut Arya sebagai komentator di bidang ini melihat bidang apa nih? Ya, kamu kan lama di Jawa. Oh iya, lama di Jawa. Jadi gimana komentar soal kalau apa namanya? Ini sekolahnya di mana sih nih? Di mana sih ini sekolahnya nih? Di Bali. Di Bali. Okay. Di Bali. Di Bali. Gimana? Oh. Gimana? Udah. Dengan yang dikomentari netizen paling kayaknya gara-gara berkerudung, berkerudung pakaian, ketat, gitu. Kayaknya itu sih. Gimana menurut Arya? Kalau ada wanita yang berkerudung, seharusnya ya. Itu. Apalagi muda. Iya sih. Apalagi SMA ya. Iya. Seharusnya ya. Identik berkerudung itu kan menutup aurat sebenarnya. Iya, betul. Jadi kalau wanita di tetangga kita di sebelah itu seharusnya yang lebih sopan. Karena kan aurat itu dari ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki. Iya. Harus tertutup semua. Kalau seperti itu nggak masuk akal sih sebenarnya. Iya sih. Benar ya dinilai negatif sama netizen ya. Apalagi bajunya ketat seperti itu. Iya, terus main basah-basahan. Iya. Maksudnya gimana itu? Nah, itu nggak ngerti ya. Mungkin itu beritanya asli ya, bukan hoax ya. Iya, tapi di sisi lain kan ada perpisahan itu wajar. Iya. Perpisahan itu wajar. Tapi cara mereka untuk menyelenggarakan perpisahan itu yang nggak wajar. Iya. Pas kamu perpisahan dulu tuh masih ada coret-coret nggak? Wah, nggak boleh keluar, Bli. Nggak boleh baju keluar? Itu nggak boleh dicoret-coret, harus disumbangin. Harus disumbangin? Berarti? Baju itu disumbangin loh. Jadi nggak boleh dicoret. Baju itu nggak boleh dicoret-coret. Berarti zamanmu tuh udah kena nggak boleh coret-coret ya berarti? Ya, tapi ya ada sekolah yang coret-coret dan konvoy kemana-mana. Tapi kita emang nggak boleh. Dari sekolah itu nggak boleh, peraturannya itu kita tidak boleh keluar, baju tidak boleh dicoret-coret, dan baju wajib dikumpulkan. Ya kita cuci dulu ya, terus besoknya dikumpulkan untuk disumbangin kepada orang-orang yang yang bagus sekali ya. Itu sekolah negeri. Kamu di mana? Di Bali? Di Jawa. Pas SMA di Jawa? Ya, di Jawa. Di mana tuh? Jogja? Mojokerto. Bagus banget ya. Kalau sampai ini, semoga sampai ke sekolah-sekolah nih ya. Podcast SMA aku ya. SMA 3 Kota Mojokerto. Waduh ya. Itu sekolahnya the best. Jadi kalau zamanku tuh masih karena zamanku kan agak jauh lagi, zamanku tamat 2005.
Oke, Aku saya itu masih SM. Ya. Sempa. Jadi di zamanku masih ada konvoy, coret-coret udah masih ada. Tapi itu bagus banget sih. Kalau sekolah-sekolah sekarang tuh meniru sekolahmu. Pagar pun ditutup loh. Pagar ditutup. Pagar sekolah tuh ditutup. Berarti kita wisuda perpisahan tuh di dalam sekolah. Tidak boleh coret-coret, tidak boleh keramaian. Ya udah kita cuma salaman sama guru-guru, terima kasih. Udah kita stay di kelas. Nah, sampai pulang. Itu patut dicontoh ya. Jadi ini hal baiknya itu baju itu kita sumbangkan. Itu baik banget. Itu bagus. Nah, lanjut lagi ke berita itu. Bentar dulu, Bli. Apa nih? Lanjut. Ini, di balik perpisahan ini, kenapa ya kok mereka joget-jogetnya seperti itu? Itu. Makanya kita balik ke berita yang tadi. Jadi udah ada 2 berita yang viral nih. Sampai DPD kita komen. DPD, DPD atau Bupati? Ya, Arya Wedakarna sebut. Orang petinggi lah ya. Petinggi Prof Wedakarna juga komen masalah perpisahan sekolah. Dia ada tuh beritanya tuh. Dia hire DJ. Oke. SMA nih. SMA. Dia DJ-nya cewek. Ceweknya agak seksi DJ-nya. Jadi dia joget-joget DJ-nya itu ada kok beritanya itu kalau nggak salah. Tapi sudah diajarkan dugem sejak dini ya? Nah, itu. Jadi apa namanya itu ya? DPD kayak DPR. Itu ya kalau daerah pasti DPD sih. Ya, DPD itu udah komen, udah langsung komen itu masalah perpisahan sekolah. Ini menjadi benar-benar polemik konsen sih harus untuk ini kan apalagi SMA ya. Tamat SMA itu nanti beranjak ke kuliah dan menjadi memang tulang punggung bangsa gitu loh. Sebenarnya kalau anak SMA yang naik jenjang ke kuliahan, itu sebenarnya mereka dituntut untuk menjadi agen perubahan sebenarnya. Iya. Kalau anak muda kita kayak gitu contohnya di video tadi mau jadi apa nih bangsa kita nih yang joget-joget. Ya mungkin karena tren-tren yang sekarang sepertinya ini tapi karena kita ngomongin logika karena di video tuh jelas ya itu berkerudung ya cara berpakaian. Andai kata mereka nggak berkerudung tapi pakaiannya ketat sama aja sih. Soalnya aku lihat tuh yang di video itu mereka berkerudung dan roknya tuh sampai mata kaki loh. Iya, mata kaki tapi ketat sama joget-jogetnya nggak logis lah ya. Nggak masuk akal itu sebenarnya. Nggak masuk akal ya. Dia tidak tidak menghargai diri mereka. Iya, itu sih. Siapa lagi yang menghargai diri kita? Kalau nggak diri kita sendiri kan. Oke, itu ada beritanya. Nah, ini nih beritanya. Undang DJ seksi di acara kelulusan SMK Bali berujung kontroversi. Nah, ini yang aku bilang. Ini udah di komen tanpa berita ini pun emang kontroversi sebenarnya. Iya, kontroversi. Kenapa SMA mengundang DJ? Itu pertanyaannya kan. Iya. Pertanyaannya kenapa sekolahan nih? Iya. Tempat pendidikan, tempat kita belajar. Kenapa mengundang DJ? Oke, logikanya. Kita ngomong logika karena kita kan podcastnya agak logika ya. On logic ya. Logikanya. Nah, ini SMA kan mau merayakan perpisahan nih. Ya. Dia mau happy-happy. Logikamu dari dirimu sendiri. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? DJ itu identik dengan dunia malam. Identik. Ya, identik dengan dunia malam. Kalau DJ di siang hari nggak masuk. Nggak masuk. Iya sih. Kalau di masyarakat tuh DJ memang logikanya identik malam hari. Ya, dunia malam. Nah, secara logika ya, anak SMA yang baru berumur ya 16-17 tahun dengan pola pikir mereka yang masih sederhana. Secara tidak langsung DJ itu mengajarkan mereka untuk masuk ke dunia malam. Betul.
Ya gitu ya. Semoga sekolah-sekolah dengar Ya, soal sekolahnya Arya ini keren banget. Jadi keren ya. perpisahan sekolah nggak ada coret-coret, nggak ada Konvoy. yang bikin di Ya. jalan macet. Jadi mending baju disumbangkan, punya tas mungkin bagus disumbangkan, apapun itu, buku mungkin, yang kosong masih kosong disumbangkan itu. buku pelajaran bisa diberikan ke adik Ya, kelas. betul. Semoga DPD kita juga dengar. Ya. Ya, oke, kita lanjut saja karena ini bisa melebar kemana-mana karena Ya, oke, agak agak kemana? iya, biar ya. Oke, berita selanjutnya. Kamu, Ar. Modus tilang, siswi SMA dipaksa puaskan nafsu oknum polisi di ruang Satlantas Polres Kupang. Ini di Kupang ya. Di Kupang. Aduh. Yang penekanannya itu puaskan nafsu. Puaskan nafsu ini seperti apa? Kalau logika ya, anggap aja aku ini orang nggak tahu nih, orang bodoh gitu lah. Ya. Puaskan nafsu kan banyak nih. Banyak. Diajak bareng mabar, main Bisa. Mobile Legends, makan, memuaskan nafsu, ya, minum. Nah, ini nafsu ini konteksnya kemana? Kalau konteksnya logika itu karena nafsu, karena berita ya, nggak mungkin dong diajak makan bareng. Nggak mungkin masuk berita. Apalagi dong. Itu cewek loh. Iya. Jadi apalagi di blur kan itu beritanya. Berarti anggap aja ini memuaskan nafsu ke negatif. Ya, arah-arahnya ke negatif sih sebenarnya. Gimana? Karena sudah banyak banget ini berita-berita soal oknum ya. Aku bilang oknum. Enggak semua polisi itu baik-baik semua sebenarnya. Tapi beberapa oknum juga agak-agak oknum seperti itu. Coba kita tanggapin berita itu dulu ini. Oke. Pakai modus tilang, oknum polisi di Kupang lecehkan siswi SMK di kantor polisi. Nah, gimana menurut oknum ya? Oknum. Kembali lagi ini oknum ya. Nah, lecehkan. Ini udah salah. Lecehkan itu udah salah sebenarnya. Apalagi yang melecehkan orang yang memiliki kuasa, pangkat. Benar. Itu udah salah. Secara logika itu udah salah, Bi. Kenapa salahnya? Karena dia menggunakan kekuasaannya buat ya kasarannya memeras untuk pelecehan tersebut. Itu nggak masuk sih logikanya. Kenapa ya? Ini bacanya. Apa Mr. MR ya, ini MR inisial. MR pun duduk semakin dekat dan melakukan perbuatan tak terpuji kepada MR. MR ini yang cewek ya? MR ini oknumnya. Oknumnya. MR pun duduk semakin dekat dan melakukan perbuatan tak terpuji kepada MR. Oh, yang cewek juga seperti memeras. Diduga mencium dan meremas payudara. Nah, itu sudah lewat batas. Nah, gini ya. Logika ya. Dari berita tersebut ini oknum polisi beneran apa memang polisi jadi-jadian ya. gitu loh. Karena nggak mungkin sih polisi kayak gitu sih sebenarnya. Yang setahu aku ya, kalau di Bali itu ya, ke polisi itu sih kalau tugas di Bali itu mereka payah loh. Ngurusin jalan yang macet. Ya. Dan nggak ada waktu ngurusin seperti nggak ada waktu, apalagi di Ubud tuh. Jalannya semacam apa? Trafiknya. Jadi mereka berjemur, ngurusin jalan yang macet sebenarnya. Nggak ada waktu sebenarnya. Nggak ada waktu. Logikanya ini orang yang polisi jadi-jadian. Nah, kita kan nggak tahu ya. Ini kan di Kupang ya. Jadi, andai kata ini polisi beneran, oknum polisi yang benar-benar polisi. Oke. Apa menurutmu, Ar? Ini apanya maksudnya? Menurutmu kalau mereka melakukan hal-hal nggak terpuji kayak gini, apa menurutmu? Apakah jadi polisi itu seharusnya kan diajarkan ya? Ada. Psikologisnya ada ya. Kalau menurutmu polisi-polisi kayak gini, oknum kayak gini gimana? Ini sih kembali ke orangnya sebenarnya, tabiat ke orangnya. Sebenarnya jabatannya itu tidak salah, tapi dia menyalahgunakan jabatannya sebagai tameng
untuk memeras wanita itu Iya sih. sebenarnya. Jabatannya nggak salah, posisinya juga nggak salah. Yang salah itu orangnya sebenarnya. Tabiatnya aja udah gila itu. Iya, kayaknya karena banyak berita juga oknum-oknum. Makanya sekarang banyak netizen, aku nggak ngarang ya, ini bener ada videonya, aku lihat komen-komennya, jadi benci dengan polisi gitu loh. Ya. Gara-gara oknum polisi Ya, itu gitu. mencemarkan nama baik polisi sebenarnya. Betul. Orang-orang seperti itu harusnya dibersihkan aja sebenarnya. Iya, antara kayak apa namanya, memeras rakyat kecil lah, Iya. kayak gitu beritanya. Jadi oknum-oknum. Jadi kalau kayak pencuri sendal itu dipenjara berapa tahun. Tapi yang koruptor, aduh, ya kita bisa lihat nanti. bahaya, jangan Bahaya, ngomongin iya. itu ya, bahaya ya. Bahaya. Oke, ini masih di ranah oknum polisi ya, ini masih di kayak di ranah-ranah polisi. Ini juga ada berita soal promosi judi online, 2 mahasiswi asal Buleleng terancam hukuman hingga 10 tahun. Nah, ya kayak gini maksudku. Kalau yang promosi siapa dulu nih? Yang siswi. Siswinya. Nah, Oke. maksudku kayak gini. Kalau ada hal-hal yang kayak pornografi, Judol, maling sendal, iya, judol, cepet banget. Iya. Cepet banget naiknya dan cepet banget ketangkepnya gitu loh. Coba Tapi yang lain. Coba yang lain-lain kayak pencurian motor, laptop dan alat gadget yang agak tinggi-tinggi dikit itu lama. Maksudku logikamu, menurutmu gimana? Harusnya sih apakah karena mereka rakyat kecil atau yang kelas atas itu susah ditangkap atau gimana menurutmu kalau dalam masalah ini? Menurutku sih ya logika aja ya. Kalau kayak gini judol pornografi itu cepet banget, kenapa? Gampang dilacaknya beli sebenarnya. Lacaknya kan ada tim cyber. Oh, cybernya. Ya, tim cyber udah langsung lacak, kan ada jejak digital tuh. Nah, itu bisa langsung dilacak. Kalau manusia dilacak, siapa tahu misal mencuri motor nih, tiba-tiba besok motor udah di Jawa gimana? Iya. Susah juga. Sebenarnya bisa juga sih kalau mau. Kalau mau. Itu bisa dilacak. Kan sekarang kita ada tim cyber juga yang ngecek kayak CCTV di jalan-jalan gitu kan. Bisa juga, bisa memanfaatkan itu juga, tidak harus cuma judi online dan pornografi ya sebenarnya. Oke, masalah judi online nih. Yang aku tahu ya, judi online ini, kenapa judi online ini merancu ke rakyat-rakyat yang agak menengah ke bawah, yang main judi online. Karena butuh uang. Nah, karena merasa mungkin judi online. Gini, konsepnya judi online tuh, kalau logikaku ya, judi online tuh konsepnya seperti ini. Judi online tuh kan jual beli nih, jual beli, trade kan, trading dia. Nah, apa yang dijual belikan dalam judi online? Apa? Harapannya. Kita dipaksa untuk membeli sebuah harapan yang semu. Jadi kemenangan, kita dikasih kemenangan nih, menang. Ketika algoritmanya sudah sampai ke 10, kemenangan ke 10, kita dihancurkan sampai bawah. Berarti itu ilmu pasti ya? Ya, ada ilmunya. Ada yang ngatur berarti ya? Ada, pasti. Sistem tuh tidak ada yang nggak ngatur. Oke. Kita bisa yang membuat sistem itu siapa sih sebenarnya? Siapa? Manusianya sendiri. Manusianya, yang menciptakan ya? Menciptakan sistem itu. Algoritmanya seperti itu. Oke. Jadi harapan palsu ya? Harapan semu lah. Jadi kasih manisnya dulu. Kasih manis, kayak minum kopi nih. Minum dulu. Ya. Manis dulu, endingnya pahit. Nah, kopi itu kenapa selalu kopi yang disalahkan? Tahu nggak? Kopi terlalu manis, kopinya disalahin. Padahal gulanya kebanyakan, tapi dibilang kopinya terlalu manis, kopi yang disalahkan. Nggak dikasih gula, dibilang kopinya pahit, kopinya disalahin. Kenapa? Kenapa salah banget sih kopi sih? Nggak tahu. Orang doang.
Oke gitu ya, teman-teman. Jadi jangan berurusan sama judi online Ya, kalau kalian tidak mau sengsara. benar sekali. Judi online tuh emang awalnya enak. Kalian diberi kemenangan, tapi ending-endingnya setelah kalian adiktif, ketagihan, kalian akan hancur di sana. Iya, betul. Berarti ini adalah pure ada yang ngatur. Ya, judi online tuh pasti Ada bosnya yang ngatur. Apakah COVID juga ada yang ngatur menurutmu? Nah, ini loh, ada beritanya lagi nih. Oh ya. COVID itu ada lagi. Tahu nggak beritanya? Di mana tuh? Nah, saya taunya di Singapura nih. Ada di beberapa negara nih. Coba kita lihat beritanya nih. Gimana tuh? Berita COVID ada lagi. Hati-hati dengan varian baru loh, kayak liquid. Apalagi nih? Nah, kayak liquid, kayak jus ini ada variannya nih. Ada rasa-rasanya nih. Ya. Varian apa lagi ya? Nah, menurutmu nih, sebelum beritanya dapat muncul, nih, COVID itu kayak judul nggak diatur oleh manusia atau memang virus? Loh, logikanya, gini, ini logika ya. Virus itu memang ada, fair kan ya? Maksudku, virus diciptakan manusia atau pure dari? Gini, awalnya virus itu memang ada. Ini beritanya, Bli. Oke, ini nih. Kasus COVID-19 meledak lagi di Hong Kong. 30 orang meninggal dunia. Gimana tuh? Gini, logika aku ya, virus itu memang ada. Terlepas dari COVID ya, virus itu memang ada. Nah, virus itu bisa dibuat, bisa timbul sendiri. Seperti itu. Nah, antara ini dibuat sama orang, atau seorang peneliti mungkin, atau siapa, dia ingin meneliti dan jebol lah virusnya keluar. Akhirnya menyebar kemana-mana. Oke, pertanyaanku ya, kamu kan agak ahli di bidang kesehatan ya? Ahli kan? Tahu ya? Bisa, tahu. Oke, andai kata gini, aku ini orang awam. Oke. Andai kata, nah, misal virus komputer, aku nggak bilang ke COVID dulu. Misal virus komputer sih setauku, dia yang bikin virus, dia yang bikin antivirus. Ya, benar. Itu. Ya. Sama kayak di Bali, mungkin dia yang bikin sakit, dia yang bisa ngobatin, kayak gitu. Kalau bukan dokter ya, lain lah. Nanti kita bahas. Kalau di COVID, kalau virus ini dibuat oleh manusia, menurutmu gimana cara pertama kali menularkan? Binatang. Berarti... Pasti kan kelinci percobaan itu pasti binatang. Kita apa-apa, penelitian, kelinci percobaan itu pasti binatang. Binatang yang mendekati sama dengan manusia. DNA. Ya, DNA-nya sama dengan manusia. Pasti dicoba. Kalau seandainya nih, binatang ini lepas dan menggigit manusia. Kalau kita digigit binatang kan pasti ada penyakitnya tuh, entah itu rabies atau apa kan. Tapi kalau binatang ini yang udah disusupin dengan virus terus menggigit manusia, terus manusianya berinteraksi dengan manusia lain, gimana? Nah itu masuk logika kalau kita digigitnya. Ya. Misal kayak gini, dimasukin umpama daging sapi ya, ke sapi. Ini kan sapi kan atau ayam, ini kan produksinya luar biasa. Semua orang makan ayam. Ya. Dan ya nggak sedikit juga makan sapi. Misal ayam lah, itu di semua negara makan ayam. Misal, sepengetahuanmu, kalau virus ini dimasukin ke ayam hidup atau ayam mati, nah habis itu diolah ayamnya menjadi mungkin ayam goreng. Kalau itu dimakan, virusnya masih ada nggak? Kemungkinan virus masih hidup. Kemungkinan. Tapi itu kecil sekali kemungkinannya virus itu hidup. Karena apa? Sudah diolah kan, digoreng atau direbus dengan suhu tertentu. Kemungkinan virus itu bisa mati. Tapi itu kemungkinan ada kecil banget sebenarnya. Tapi tetap aja bisa hidup. Contohnya cacing pita. Cacing pita kan meskipun di dalam daging itu bisa hidup, ya? Kita rebus, goreng, tapi masih bisa hidup juga di dalam tubuh kita. Ya. Makanya ini virus virus ini lebih cepat menyebarnya ke negara-negara yang suka makan daging mentah mungkin ya.
Mungkin. Kayak Jepang Atau enggak Cina, olahan-olahan Hongkong. daging yang nggak terlalu banyak enggak dimasak. umum. Enggak umum. Kalau kita kan makannya sapi, ayam, kambing seperti itu kan. Tapi nggak tahu kita orang di luar tuh makan dagingnya yang jenis Diapain? apa. Ya. Nggak, contohnya kayak kelelawar, Oke. tikus. Tikus hutan tuh bisa loh dimakan. Oh bisa ya? Bisa. Beda dia gini ya. Bisa. Mungkin karena makanannya beda dia. Ya, makanannya kan buah, daun. Itu masih bisa dimakan. Cuman kan kita nggak tahu di dalam dagingnya itu terkandung apa. Iya sih. Seperti itu. Oke, jadi ini berita ini beneran ya. Ini ada beritanya dari CNN. Nah, itu adalah platform yang terpercaya Ya, banget. itu Jadi besar banget tuh. nggak mungkin bohong sih kayaknya CNN ya. Nah, kita juga perlu hati-hati nih. Iya. Jadi kalau bisa sekarang kalau ketemu orang baru di keramaian, kalau mau jaga-jaga aja, tetap aja pakai masker. Pakai masker, cuci tangan. Cuci tangan sebelum tidur. Ya, minum vitamin jangan lupa. Tapi jangan lupa ngopi. Ya, jangan lupa ngopi dan ya kita makan. Ya. Oke, nanti untuk semoga COVID ini virus varian baru namanya. Kita nggak tahu ya nggak variannya sampai ke Indonesia. Ya, karena kita merasa ini udah beberapa tahun yang lalu pas COVID itu ekonomi macet. Iya. Sepi. Apalagi kita kecimpung di hotel. Nah, jadi itu. kerja di hotel, jadi hotel tutup. Permasalahannya kan banyak yang akan di layoff kalau seperti itu akan terjadi. Jadi penerbangan terbatas kan gitu. Jadi tamu-tamu yang datang ke Bali juga bakal terbatas. Kemungkinan juga kalau ini berita udah menyebar, mungkin wisatawan kayak Hong Kong yang ada virusnya udah ini udah nggak bisa kemana-mana ke Bali. Mungkin akan ada red alert dari pemerintah. Pasti. Jadi kalau di negara-negara tertentu nggak boleh ke Indonesia. Gitu. Ya, tapi kan itu juga bisa mengurangi pendapatan devisa negara juga. Pasti. Tapi semoga aja ini cepat ditangani di negara tersebut ya. Jadi nggak sampai menyebar kemana-mana. Karena udah berpengalaman dulu ya. Ya, kita kan udah vaksin juga. Iya, vaksin. Nah, soal vaksin nih. Oke. Apalagi? Kamu nih. Ini vaksin kan ada apa namanya? Banyak. Maksudku gini, ada pro dan kontra nih vaksin. Vaksin ini. Ada dibilang vaksin itu mengurangi umur. Ya, ada vaksin itu dibilang memang mengurangi populasi manusia. Nah, itu dari berita-berita ya. Berita yang udah lama sih, ya pas COVID. Mumpung kita ngomongin COVID. Menurutmu gimana? Vaksin dari segi kesehatan, vaksin itu perlu nggak? Perlu. Kenapa vaksin itu perlu? Untuk menjaga daya tahan tubuh kita sebenarnya. Kan untuk memperkuat. Jadi ada virus baru nih, ada vaksinnya. Vaksin itu bisa melemahkan virus itu sebenarnya. Jadi kita perlu. Kenapa vaksin kita itu sampai 3 kali atau 2 kali ya? Ya minimal 2 kali lah ya. Itu yang pertama melemahkan virus itu di dalam tubuh kita. Yang kedua memperkuat daya tahan tubuh kita sebenarnya. Ditambah lagi yang ketiga nih, itu akan ya mungkin akan mematikan virus yang ada di dalam kita. Pernah kena COVID? Enggak sih. Oh, aku pernah. Pernah COVID. Pernah COVID. Gimana rasanya? Benar nggak kayak orang-orang bilang tuh kayak rasa hilang? Ya, benar. Panas, demam, mati rasa, maksudnya di lidah, bukan di hati ya. My God. Mati rasa, makan pedes aja nggak kerasa. Nggak kerasa. Tapi perut berasa panas. Iya, langsung mules tuh. Oh gitu ya. Soalnya aku belum pernah kena COVID sih. Panas sih pernah pas zaman COVID panas dingin. Tak kira COVID, ternyata cek darah enggak. Ya itu aku nggak ngecek sih. Lah, berarti kenapa aku tahu itu COVID? Karena dulu sebelum kena COVID kan kenikahan temen. Salaman lah sama orang-orang. Sampai rumah kok menggigil, kok makan nggak ada rasanya, padahal banyak sambal lomboknya. Asin nggak berasa. Nggak ada rasa apapun. Ya hambar aja makan pedes lah. Wah, fix nih COVID. Terus untungnya udah vaksin 2 kali. Jadi ya seminggu
Udah. sakitnya udah selesai. Berarti menurutmu vaksin itu perlu? Perlu. Nah, jadi untuk berita-berita vaksin-vaksin yang itu dibilang mengurangi populasi manusia lah. Itu bohong. Lah, hoax ya. vaksin tuh dibuat sama orang-orang pinter loh. Ya, betul. Sama dokter-dokter. Mereka aja kuliah berapa tahun mereka. Masa dibilang mengurangi populasi. Okay. Nah, kayak gitu. Kalau sebelum menikah perlu nggak divaksin? Vaksin apa dulu? Ya vaksin nikah. Ya banyak. Kalau menikah tuh vaksin apa aja sih? Wah, nggak tahu. Belum nikah ya? Belum. Okay. Ini kayak berita nih, ada pernikahan yang sangat viral banget nih. Oke. Ini ada pernikahan nih, coba baca. Apa tuh? Viral. Pernikahan anak di bawah umur di Lombok. Tuh, di Lombok nih ya. Wah. Viral di sosmed, pernikahan anak di bawah umur beruntut panjang. Video pernikahannya di bawah umur ini viral ya. Oh, ini videonya ya. Berarti di bawah umur tuh di bawah 17 tahun. Enggak, sekarang beda lagi. Kalau cewek itu udah 21. Nah, tapi dilihat di video dia happy-happy aja. Nikah. Ya mungkin dia tidak tahu makna dan esensi dari pernikahan itu apa. Oh, dikira gini aja. Ya, mungkin gini-gini loh. Dia. Oh, keren sekali kan? Ya. Metal, dia anak metal. Ya, anak-anak ini umur berapa sih? 16 ya? 15, 16 kayaknya. Oh. Beda setahun loh. Ya, 15, 16 berarti baru tamat. Baru tamat SMP itu, Bli. Kecil banget. Iya kan? Pengantin 15 tahun. Masih gini, masih apa manja-manja sama ibunya. Orang tuanya gimana ya ini? Iya. Nah, di Lombok nih ya. Ya, emang selapakala sepengetahuanmu soal pernikahan. Ini Lombok ya, kamu kenal budaya Lombok nggak? Dikit. Tapi ada sih budaya ini kan kayaknya perkawinan nyulik. Tapi ceweknya diculik. Seperti itu. Tapi yang nggak make sense buat aku itu umur. Pasti umur. Boleh nggak nyulik? Kalau memang nyulik tuh umur segitu. Oh, nggak boleh. Ada legal age-nya soalnya. Berapa? Secara pemerintah kan ada legal age-nya. 21 buat cewek. 21 tahun. Kalau cowok 14. Ngawur. Berondong dong. Kalau cowok tuh 25. Cowok itu 25 ke atas. Ya, berarti udah. Kalau cowoknya 21, terus juga ini lanjutan beritanya nih. Oke. Ketentuan untuk legalnya nih. Legal age-nya ya, untuk ketentuan nikah usia 16 tahun tentang perubahan UU nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan berikut ketentuannya. Batas usia laki-laki dan perempuan adalah 21 tahun. Oke. Di bawah 21 tahun wajib menyertakan surat izin orang tua. Di bawah 19 tahun wajib menyertakan dispensasi di pengadilan agama setempat. Oh, berarti boleh. Boleh, cuman bersyarat. Penting, iya, ada syarat. Ya, itu kan orang tuanya mungkin mengizinkan. Ya, mungkin orang tuanya BU. Butuh. Bali United. Oke. Butuh apa? Butuh uang. Ya, butuh uang. Mungkin, tapi itu kita kan asumsi aja sih. Gitu. Nah, ini kan kita ngomong ngalur ngidul aja ya. Nah, ini nih. Tradisi kawin culik dilakukan oleh masyarakat suku Sasak. Suku Sasak. Ya. Suku Sasak itu di Lombok. Di Lombok ya. Di mana seorang laki-laki ingin menikahi seorang gadis, maka laki-laki tersebut harus menculik gadis tersebut untuk dibawa pulang ke tempat tinggal keluarga laki-laki. Ya. Berarti memang kalau memang ini diculik, berarti dari keluarga laki-lakinya udah setuju. Nah, culik ini kan bukan menculik secara sungguhan. Iya. Kalau di Bali dulu tahu nggak? Di Bali juga kayak gitu. Apa itu? Oh iya. Culik-culikan ini karena dulu cerita dari nenekku ya. Nenekku itu kan udah nikah nih sama kakekku, udah punya anak. Pas jalan-jalan diculik sama orang, dinikahin gitu. Bukankah kalau di Bali itu ada yang nyulik tuh kayak gini, Bli? Misal nih kastanya. Kasta itu beda lagi. Oh, beda lagi ya. Beda kalau kasta itu memang dibilangnya diculik gitu. Jadi memang persetujuan orang tua dulu juga dulu. Ya gitu. Pasti kan kita harus persetujuan orang tua. Untuk zaman sekarang ya. Kalau dulu mungkin lebih
gini lagi, Lebih memang ekstrim ya? diculik Memang beneran literally gitu. memang diculik ya mereka. Emang diculik beneran. Jadi Hmm. kayak cerita nenekku tuh memang diculik beneran, jadi dikawinin gitu. Kalau kasta itu beda dia. Oh gitu. Kalau kasta yang aku tahu nih memang ada zaman sekarang ya, persetujuan dulu dari orang tua karena kasta. Kalau mau turun kasta gitu ya. Ya, Kalau turun ikut kasta ke sih, suami. suaminya sudra umpamanya. Ya, ceweknya mungkin berkasta, mungkin Cokordo, Dayu atau apa. Ya, itu nyulik berarti. Nyulik, besoknya mau diupacarain. Hari ini H-1-nya itu pagi-pagi banget diculik di mana gitu. Oh gitu. Dibawa dulu pulang. Tapi berbeda sama ini ya. Tapi ini kan masih umurnya masih sudah dewasa. Kalau ini kan anak-anak ini gimana ya? Enggak masuk akal sih. Ya kalau dari beritanya yang kita baca tuh diculik memang ya memang budaya mereka. Pihak laki-lakinya pengen dinikahin. Jadi yang jadi pertanyaan nih. Logikanya nih, orang tua. Kalau kamu jadi orang tua nih, punya anak umur 15 tahun atau 14 tahun. Oke. Kamu culik perempuan, anak perempuan nggak mau dinikahin sama anakmu yang kecil? Nggak mau. Iya kan? Karena masih kecil. Secara emosional juga dia belum stabil. Iya, betul. Terus umur 15 itu masih kecil mereka. Maksudnya pola pemikiran mereka itu masih ada bermain aja. Iya sih. Jadi kalau kalian di sini ada yang dari Lombok, khususnya Sasak, kalau baca atau nonton podcast kita, silakan komen di bawah apakah memang tradisi itu masih berlaku di tempat kalian ya. Ya, komen ya. Komen ya. Oke, langsung aja berita selanjutnya. Oke, berita selanjutnya ya. Oke. Viral. Ambulan kena etle. Ini penjelasan Dirlantas Polda Metro. Ambulan kena etle. Etle itu bukannya tilang elektrik ya? Iya. Kok ambulan bisa kena ya? Ambulan kan punya seharusnya kalau membawa pasien ya. Kalau nggak membawa pasien emang wajar dia kena etle kalau melanggar lalu lintas. Kalau membawa pasien itu tidak. Ambulan itu kuat dalam kuat. Walaupun nabrak apa gitu, nabrak orang itu kan karena udah sirine kan. Iya, dalam keadaan darurat soalnya. Tapi ini logikanya kena etle. Kok bisa ya? Nah, di mana tuh? Metro. Di Jakarta. Gimana ya? Logika dulu nih ya. Apakah ambulan itu sedang lagi nggak bawa pasien? Ya. Sirinenya nggak nyala. Terus melanggar lampu merah mungkin. Nerobos. Atau nggak macet. Jakarta pasti macet sih sebenarnya. Tapi kalau macet pun, kalau ambulan pasti, kalau ada pasien ya, pasti harus diberi jalan, mau semacet apapun. Karena emang itu yang prioritas. Ambulan yang prioritas, pemadam kebakaran juga prioritas. Ya, kalau membawa orang sakit. Ya, keadaan darurat. Oke, aku punya pertanyaan nih soal ambulans nih. Logikamu, kalau ambulans bawa orang sakit, ada sirine, nerobos lampu merah kayak langsung salip-salip, itu kan udah dapat privilege lah. Ya, privilege. Pertanyaanku nih, dari logikamu, kalau ambulans bawa mayat, sirine hidup, salap-salip juga, gimana logikamu? Ini pernah viral loh beritanya. Jadi bawa mayat. Seharusnya dua kemungkinan, Bi. Kenapa? Kalau membawa mayat berarti kan dia pasien nih yang harus cepat-cepat dibawa. Yang pertama, mayat ini mau diotopsi apa enggak? Ya kan? Yang kedua, mayat ini sudah selesai mau dimakamkan atau dibawa ke rumah duka atau ke rumah keluarga. Itu juga boleh. Karena apa? Kan kita harus cepat sampai ke rumah. Maksudnya kalau diotopsi kita harus cepat-cepat sampai ke rumah sakit untuk diperiksa sebelum tanda-tandanya hilang. Kalau ke rumah duka, ke rumah atau ke rumah keluarganya juga harus cepat. Karena apa? Ada ritual-ritual yang harus dijalankan. Adat yang berlaku di sana lah. Nah, logikanya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mungkin di jalan nanti ketemu ambulans yang
membawa orang yang meninggal, udah Ya. meninggal, Serinanya masih hidup, Ya, kalian minggirlah ya. jadi minggirlah. Siapa tahu itu hal sangat penting buat otopsi. Benar. Biar enggak kan kalau otopsi itu berapa jam tubuh Ya, tubuh itu udah punya waktu. beda ya, Ya. udah beda kayak gitu. Jadi jangan underestimate dulu, jangan Hmm. negative thinking dulu. Mungkin itu memang hal yang urgent, Ya, kan gitu ya. ambulan itu pasti urgent Pasti sebenarnya. urgent ya. Kecuali sirenenya mati. Ya. Itu kalau ambulannya kosong, sirenenya hidup, itu sudah menyalahi aturan. Oh ya. Berarti mobil-mobil yang punya privilege tuh memang yang ada sirenanya tuh memang kita harus minggir ya. Kayak Iya, ya, harus minggir kita. harus minggir. Oh, daripada kena Tabrak. itu. Jadi jaga diri kalian, mending minggir saja. Minggir, ngalah aja. Ngalah aja ya. Oke, itu dia berita yang tadi ya. Ada lagi nih. Oke. Diupah 300.000, Oke. penari joget bumbung erotis terancam denda 25 juta. Wah, ini di Bali nih. Ya, Pernah nonton joget gak? joget apa? Bumbung? Joget bumbung. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak Belum pernah. belum Belum pernah. pernah. Oke, jadi di Bali itu ada tradisi joget bumbung namanya. Oke, apa itu? Joget bumbung, dari kata joget bumbung dulu tuh pakai gamelan yang dari bambu. Itu bumbung. Oh ya, Ya, bumbung. itu dulu klasiknya. Joget klasik yang gue bilang ya, itu pakai bambu dia. Ya. Nah, sekarang kan udah berkembang nih. Joget agak zaman kan berkembang. modern. Yo. Joget-joget sekarang yang kuliah tuh pakai rekaman, pakai kaset. Kadang-kadang pakai colokan dari handphone. Musiknya. Oke. Kadang-kadang udah mulai ke koplo musiknya. Pakai ngikutin zaman. Iya, ngikutin zaman. Jadi berbeda. Sebenarnya tapi namanya tetap joget bumbung. Tapi sekarang sih jarang orang bilang joget bumbung, paling joget. Gitu. Joget aja. Nah, dari berita ini joget erotis ya, yang erotis. Ya garis besarnya kan erotisnya. Erotis itu. Ya, memang masih banyak sih ada joget-joget yang erotis itu dibayar 300.000, tapi kena denda terancam 25 juta. Nah, berita kayak seperti ini menurut maksudku, kenapa berita kayak gini cepet banget dapat perhatian dari pihak yang tertentu, itu ya, yang pihak tertentu, oknum ya. Mungkin ya, mungkin nih cara logikaku ya, mungkin kasus-kasus seperti ini tuh kasus-kasus yang cepat viral. Viralnya berarti ya, cepat viral sekali. Kenapa cepat viral? Ya sekarang gini aja, Bli. Zaman sekarang kan zaman media sosial. Apa-apa pasti ada nih. No viral, no justice. Yup. Benar. Apa-apa ada. Apa yang kita cari tinggal ketik aja keywordnya. Apa aja ada di media sosial. Berarti harus viral dulu, baru ditangani. Iya. Gitu. Berarti bukan kasusnya. Viralnya. Ya. Kasus apapun kalau udah viral, cepet dah. Pasti ditanganin. Gitu caranya. Viralin dulu. Terus baru dah. Kalau udah kena, ditanganin dah. Iya, berarti sekarang eranya seperti itu soalnya. Iya. Nggak seperti dulu yang tiba-tiba kita ngelapor langsung, ya ditangani. Enggak, sekarang viral dulu. Viral, banyak netizen yang komen bla 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 bla. Negatif, baru udah ke blow up. Ya gitu ya. Jadi banyak, kenapa kita bahas berita viral, memang kayak gitu sih. Kalau nggak viral nggak bisa ditangani. Gitu ya. Jadi berhati-hatilah memakai media sosial. Jangan, hati-hati dengan jarimu. Ya, hati-hati dengan jari. Salah ketik, salah komen, nanti juga bakal kena apa? UU ITE. Ya, UU ITE. Iya, banyak kasus soalnya yang komen-komen yang aneh-aneh kena UU ITE. Ya, nanti kita bahas UU ITE. Salah, nanti kita bahas ya, next video ya. Salah kita bikin video, salah ngomong aja ketangkep loh. Iya, itu kayak YouTuber, kayak ada YouTuber apa selebgram gitu, ketangkep ternyata. Salah ngomong. Apalagi kalau menyangkut soal yang sensitif di Indonesia, agama. Ya, jadi jangan sama sekali-sekali bikin agama lelucon. Ya, sebenarnya agama itu nggak ada yang salah.
dan nggak sepantasnya agama ini sebagai lelucon. Iya, betul. Yang menganggap persepsi itu adalah orang-orangnya sendiri. Orang-orangnya yang salah menganggap bahwa itu gimana ya? Anggapan orang itu adalah anggapan yang benar tentang agama. Padahal tidak. Jadi jaga persepsi kalian. Iya, jadi benar-benar memang harus pintar-pintarlah bermedia sosial. Iya. Telaah dulu, teliti, lalu bedah, cari sumber-sumber yang terpercaya. Jangan asal klik link berita, ya, nanti kena virus. Iya, malware apa? Iya, nanti divaksin HP-nya. Nah, kok HP? Kan kena virus HP-nya. Oh iya, kena virus HP. Vaksin 3 kali ntar divaksin. Wah, kok HP kena vaksin? Kayak Nokia aja yang dulu. Oke, teman-teman. Ya, kita udah beberapa menit. Ngalor ngidul, ngoceh kemana-mana, berita-berita viral. Jangan lupa, kalau punya berita yang receh, yang unik, yang viral, silakan linknya di komentar, ya. Linknya di komentar dan apa? Stay tune di channel kita. Subscribe, like, dan komen. Ya, oke. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap di Ngoceh. Ngobrol receh. Ya. Thank you.